rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau Tuhan.
bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, kudus,
Kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk dan bagi Anak Domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Oh, kuduslah Tuhan. Kami semua datang. Kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami sebab Engkau layak Tuhan, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai sebab Engkau layak.
dan dipuja sampai selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat tertinggi. Layaklah Kau Tuhan, terima sembah, pujian dan pengagungan. Kiara la rabayase, kiara la rabayase, kiara la rabayase. Kiara la rabayase. Sembah Dia, sembah Dia, Kiara rabayase. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Only see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Only see how great is our God. How great is our God?
Tuhan, masuk lebih dalam di hadirat-Mu Tuhan. Sampai kami ngerti hati-Mu Tuhan. Sampai Kau dapati kami terus seirama dengan hati-Mu Tuhan. Doa kami Tuhan di hari-hari ini, mari jadikan kami tawanan Roh-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya kekuatan kami hanya tinggal di dalam-Mu Tuhan. Jesus. Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Kau telah miliki hatiku sepenuhnya. Kau ada di setiap jalanku. Kau hadir di setiap nafasku. Bibirku kan megahkan Engkau selamanya. Hancurkan kedaginganku, hidupkanku oleh cinta-Mu. Kaulah bagianku selamanya. Jaminan-Mu, jaminan-Mu membawaku sampai puncak destiniku. Kaulah bagianku selamanya. Mari dari hati nyatakan ya Tuhan. Jadikan kami tawanan Roh-Mu, hanya ingini yang Kau ingini. Dengan mata yang tertuju, ku mau artikan cintaku untuk genapi seluruh rencana. Jadikan kami tawanan Roh-Mu, hanya ingini yang Kau ingini. Dengan mata yang tertuju, ku mau artikan
rencanamu. Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi rohmu ya Tuhan. Kau telah miliki hatiku, oh kau hadir, kau ada di setiap jalanku, kau hadir di setiap nafasku. Bibirku kan mengatakan selamanya. Campurkan ke daginganku, hidupkanku oleh cintamu. Kaulah bagianku selamanya. Jaminanmu, jaminanmu membawaku sampai puncak destiniku. Kaulah bagianku selamanya. Sama-sama angkat suara, nyatakan ke Tuhan. Jadikan kami tawanan rohmu, hanya ini yang kau ingini. Dengan mata yang tertuju, ku mau abdikan cintaku genapi seluruh rencana. Jadikan kami Tuhan tawanan rohmu, hanya ini yang kau ingini. Dengan mata yang tertuju, ku mau abdikan cintaku untuk genapi seluruh rencana, seluruh rencana. Jadikan kami tawanan rohmu, hanya begini. Oh Tuhan, untuk genapi seluruh rencana. Jadikan kami tawanan rohmu, hanya mengingini Engkau saja Tuhan. Dengan mata yang tertuju, ku mau abdikan cintaku untuk genapi seluruh rencana. Jadikan kami, ini doa setiap kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami Tuhan tawanan rohmu, terus setia di jalan-Mu Tuhan, untuk genapi seluruh rencana. Jadikan kami tawanan rohmu, hanya ini yang kau ingini. Dengan mata yang tertuju, ku mau artikan cinta
dengan mata yang tertuju, ku mengabdikan cintaku untuk genapi seluruh rencana. Dengan mata yang tertuju, ku mengabdikan cintaku untuk genapi seluruh rencanamu. Seluruh rencanamu jadi di dalam hidup kami. Oh, kami kembali angkat setiap doa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya kekuatan hanya dari-Mu. Oh, bawa kami terus melekat di hati-Mu Tuhan. Bawa kami terus melekat di hati-Mu. Mari angkat setiap penyembahan kita sekali lagi. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, ya dengan mata yang tertuju, ku mau abdikan cintaku untuk genapi seluruh. Sekali lagi nyatakan pada Tuhan, dengan mata yang tertuju, ku mau abdikan cintaku untuk genapi seluruh rencanamu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu di sepanjang puji-pujian penyembahan kami Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan blessing-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Mari buka Tuhan setiap mata rohani kami Tuhan, hati kami Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan membahas sesuatu tema yang judulnya adalah menabur dan menuai. Nah, saudara, kalau saudara mendengar akan tema ini, menabur dan menuai, itu setiap orang mempunyai suatu tangkapan yang berbeda-beda. Ya. Tapi hari ini mungkin ada yang mengatakan begini, menabur dan menuai. Maksudnya apa? Sedangkan saat ini kita melihat bahwa suasana saat ini tidak memungkinkan untuk menabur, apalagi menuai. Itu sesuatu hal yang mustahil. Kita bisa dalam saat-saat seperti ini bisa menabur dan menuai. Tapi hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan maksudkan untuk kita menabur
dan menuai pada masa-masa seperti ini. Saudara, akhir tahun yang lalu kita itu sudah diberitahukan bahwa tahun depan, yaitu tahun ini, tahun 2022 adalah dikatakan masa-masa kegelapan memasuki dunia. Ya, saya percaya buat saudara-saudara yang datang di persekutuan Eklesia pada akhir tahun atau awal tahun, kita tahu semuanya bahwa tahun ini dikatakan kegelapan memasuki akan dunia. Nah, otomatis kita lihat saat ini mulai dari Januari sampai dengan sekarang ini kita tahu sudah masuk dalam bulan yang kedua. Kita sudah akan memasuki 11 bulan kemudian. Dan kita melihat apa yang terjadi, banyak bencana. Ya. Kita mendengar banyak gunung yang meletus, kita melihat banyak kecelakaan. Kita juga mendengar akan barang-barang yang naik. Ya. Saya tadi baru pergi ke supermarket, saya lihat mau cari minyak yang murah. Ya. Ternyata enggak ada minyak yang biasa, yang biasanya saya beli itu enggak ada. Saya bilang kok minyak kok enggak ada ya. Nah, kita lihat saat-saat ini apa yang terjadi, kita lihat itulah yang dinamakan kegelapan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kok temanya Tuhan menyuruh menabur dan menuai? Saudara, tapi kita adalah orang-orang yang dibedakan. Ya. Waktu akhir tahun dan awal tahun, saudara dan saya yang ikut kebaktian di Sion, ya, itu kita tahu bahwa kita itu mendapatkan pelita. Saya percaya saudara mengerti ya, apa sebabnya Tuhan siapkan pelita. Karena Tuhan sangat merindukan bahwa saudara dan saya sekalipun di dalam keadaan, di dalam keadaan kegelapan, kalau ada terang, yaitu pelita yang menerangi kaki saudara, karena Tuhan katakan pelita itu firman Tuhan yang menerangi perjalanan kita. Nah, maka sekalipun kita ada di dalam gelap, jikalau ada pelita atau terang itu, tetap kita berjalan di dalam terang. Amin. Nah, itulah sebabnya saya ingin sampaikan kepada saudara, karena hari ini kita mempunyai tema yang spesial. Karena firman Tuhan katakan yang buat saudara dan saya pada hari ini itu terdapat di dalam Hosea Fatsal yang ke-10 ayat yang ke-12 ya. Kita akan baca sama-sama Hosea Fatsal yang ke-10 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih karunia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudara, tapi di dalam terjemahan sehari-hari itu lebih jelas ya, lebih dijabarkan. Sampai mungkin saudara akan lebih memahami apabila saudara itu membaca di dalam terjemahan sehari-hari. Nah, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan begini. Tuhan berkata, hai Israel, bukalah ladang baru untuk dirimu. Ya. Bukalah ladang baru untuk dirimu. Taburi benih keadilan. Dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Sebab sudah waktunya engkau mencari aku, kata Tuhan. Aku, kata Tuhan, akan datang dan menghujani engkau dengan berkat-berkatku.
Sekali lagi ya, saya akan bacakan, simak baik-baik saudara yang mendengar akan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkata, karena di dalam Hosea pasal 10 ayat yang ke-12 dikatakan, Aku berkata, kata Tuhan, hai Israel, bukalah ladang baru untuk dirimu, taburi dengan benih keadilan, tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Sebab sudah waktunya engkau mencari aku, yaitu Tuhanmu. Tuhan katakan, aku akan datang menghujani engkau dengan berkat-berkatku. Ini janji Tuhan. Ya. Dan janji ini untuk saudara dan saya pada hari ini. Dikatakan, hai Israel. Ya. Saudara tahu, ini firman dari Tuhan yang melalui seorang nabi yang namanya Hosea. Hosea mendapatkan sesuatu firman dari Tuhan. Ya. Dan Hosea itu pada waktu itu hidup dalam zaman Raja Uzia, Raja Yehuda dan seterusnya. Nah, saat Hosea itu mendapatkan firman itu bangsa Israel sebelumnya mengalami banyak perkara kesukaran dalam hidupnya. Kenapa? Karena rajanya meninggalkan jalan Tuhan. Nah, mereka mulai menyembah berhala, mereka meninggalkan Tuhan. Akibatnya Tuhan porak-porandakan, hidup dalam kesukaran. Ini suatu pelajaran dalam hidup saudara dan saya. Dalam masa-masa kesukaran seperti ini, jangan sekali-kali kecewa sama Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali mengkhianati Tuhan. Tapi ingat ya, Tuhan selalu pegang kendali dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan pada waktu itu sekalipun mereka dalam keadaan yang mengalami depresi yang luar biasa, kesukaran yang luar biasa. Tapi pada zaman Uzia itu mereka mulai mencari Tuhan lagi. Nah, saat mereka mencari Tuhan, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dan Tuhan memberitahukan kepada Hosea, beritahukan kepada orang Israel. Kalau engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang aku firmankan, maka hujan berkat akan mengalir. Saudara, itulah yang dijanjikan. Nah, demikian juga saudara tahu bahwa saat-saat ini adalah masa kesukaran. Kita masuk dalam masa kesukaran, masa kegelapan. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi karena masa pandemi. Kita tidak bisa mengatakan ini sudah selesai, ya. Belum tentu. Ya. Sampai kapan kita tidak tahu. Tapi mau tidak mau kita hidup dalam masa seperti ini. Masa kegelapan, masa pandemi, masa kita mulai dibatasi dalam segala sesuatu. Dalam usaha juga mengalami banyak perkara hambatan-hambatan. Ini yang kita hadapi. Tetapi kita tahu ada pelita yang menerangi akan jalan kita. Nah, sekarang karena kita tahu firman ini berlaku buat saudara dan saya, kita akan mencari rahasianya. Bagaimana hujan itu bisa turun atas hidup kita dalam masa kesukaran. Dalam masa kesukaran seperti ini, bagaimana kita itu bisa mengatakan hujan berkat bisa turun. Mari kita belajar bersama-sama. Di dalam Hosea 10 ayat 12 tadi dikatakan, hai Israel. Saudara tahu, saudara dan saya ini adalah orang-orang yang dibedakan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang spesial di hadapan Tuhan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang Israel rohani. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara adalah orang yang dibedakan.
Saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya akan diberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan pada masa kesukaran ini. Sekalipun gelap, tapi saudara akan berjalan tetap di dalam terang Kristus. Lalu firman Tuhan di dalam Hosea pasal 10 ayat 12 tadi katakan, awal pertama kali, hai Israel, bukalah ladang baru untuk dirimu. Kata dirimu menandakan secara pribadi masing-masing saudara. Dan Tuhan katakan buka ladang baru. Saudara akan mikir, zaman sekarang mau buka ladang baru. Orang keadaannya juga seperti ini, mau buka ladang baru. Mana mungkin dalam keadaan seperti ini kita membuka ladang baru. Nah, tapi buat saudara yang percaya, itulah yang menerima. Tapi kalau saudara mengatakan itu tidak mungkin, mungkin juga tidak akan bakal terjadi dalam hidup saudara. Percaya, iman itu yang akan membawa saudara naik next level, dan next level. Terus naik dan tidak akan pernah turun. Amin. Saudara, jadi dikatakan ladang yang baru harus dibuka. Nah, kalau namanya dibuka berarti dulunya masih tertutup, bukan? Nah, kalau masih tertutup berarti tidak kelihatan. Jadi artinya begini, di balik daripada pintu yang tertutup sebetulnya ada jalan. Tapi kita belum tahu karena kita belum membuka pintu itu. Nah, Tuhan katakan buka. Artinya kita harus bertindak. Ada langkah kita membuka. Maka di depan ternyata ada jalan, yaitu ladang yang baru. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ladang? Saudara, ladang itu banyak hal. Ya. Satu, ladang pelayanan. Ya. Yang kedua, ladang pekerjaan. Yang ketiga, ladang berbisnis. Keempat, ladang untuk kita meneruskan pelajaran kita. Artinya masuk ke dalam next level. Artinya kita mungkin masuk S2. Mungkin Tuhan bukakan akan sekolah-sekolah yang lain. Ya. Atau kita boleh masuk di dalam sesuatu kursus-kursus yang lain. Ini termasuk ladang loh. Jadi jangan pikiran kalau ladang itu adalah hanya pekerjaan saja, bukan. Menyangkut sangat kompleks sekali arti ladang. Nah, contoh ladang pelayanan. Beberapa waktu yang lalu kami hamba Tuhan ini sedang berdoa. Nah, saat berdoa Tuhan katakan, nak sudah waktunya engkau ke pulau-pulau lagi. Buka ladang di sana. Taburkan sesuatu benih. Lalu kita mulai berpikir, Tuhan, satu dalam masa pandemi, ya, kedua dalam masa resesi seperti ini. Tapi Tuhan katakan, buka ladang. Kita meresponi akan apa yang Tuhan mau. Ya. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menjamin. Dan Tuhan pasti akan membiayai. Amin. Nah, ini harus ada dalam hidup kita. Dan saudara, mulai akhir bulan ini, bulan depan, kita mengirim dari Sion. Mengirim banyak anak-anak Tuhan yang pergi ke pulau-pulau. Karena apa? Mau buka. Karena Tuhan katakan, buka ladang baru bagimu. Ya. Nah, dalam masa apapun, tidak menjadi penghalang. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutup. Kalau Tuhan membuka bidang atau ladang pelayanan, ladang pekerjaan, ladang bisnis. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup. Contoh, ya, kita akan belajar sama-sama apa yang dialami oleh Ishak.
Kita baca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 mulai dikatakan begini. Di negeri itu kita tahu bahwa pada waktu itu Ishak yaitu anaknya Abraham tinggal di suatu tempat. Di negeri itu timbul lagi kelaparan. Nah, namanya kelaparan berarti apa? Kalau namanya kelaparan berarti adalah bahwa semua hasil pertanian itu gagal. Ya. Hasil pertanian gagal, akibatnya gandum harganya mahal, tidak ada banyak yang bisa membeli, masuklah yang dinamakan kelaparan. Nah, dikatakan di negeri itu timbul lagi kelaparan seperti yang telah terjadi pada zaman Abraham. Ishak menghadap Abimelekh, raja orang Filistin di Gerar. Dia minta izin untuk tinggal di sana. Hal itu dilakukannya karena Tuhan telah menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini seperti yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, saudara, saat Ishak menghadapi kenyataan kelaparan, kering kerontang, panen gagal, harga gandum tinggi. Lalu dia mendengar ternyata di Mesir lagi kelimpahan, tidak ada kelaparan. Saudara, ingat akan Elimelekh dan Naomi. Saat di Betlehem mengalami kesukaran, dia pergi meninggalkan Betlehem dan pergi ke Moab. Nah, sekarang Ishak Ishak mengalami yang dinamakan kekeringan, kelaparan. Ya. Lalu tiba-tiba Tuhan mengatakan, Ishak tetap tinggal di negeri Filistin ini, di tempat yang dinamakan negeri Abimelekh, raja orang Filistin. Jangan pergi ke Mesir. Saudara, bagaimana respon Ishak? Dia enggak mengatakan, Tuhan, di Mesir jelas-jelas ada gandum. Di sini tidak ada gandum. Di Mesir jelas-jelas Tuhan penuh kelimpahan. Aku di sini kekurangan. Aku tidak boleh ke sana. Jadi di sini aku makan apa? Dia enggak ngomong begitu loh. Tidak pernah mengeluh. Tapi yang dinamakan Ishak adalah punya iman daripada ayahnya. Iman Abraham turun dalam hidupnya Ishak. Itu yang membuat dia tetap percaya kepada Allahnya. Dia tetap tinggal di tempatnya Abimelekh, di daerahnya orang Filistin. Apakah tiba-tiba Tuhan memberikan gandum bertonton? Enggak. Apakah dia tidak mengalami kesukaran? Mengalami kesukaran. Semua dalam keadaan kering, dia mengalami. Tetapi apa yang dia lakukan? Buka ladang baru. Ya, seperti Hosea katakan. Apa yang dia lakukan? Ladang. Kalau ladang berarti saya harus bercocok tanam. Ladang itu sawah. Aku harus bercocok tanam. Sedangkan aku, kata Ishak dalam hatinya, aku bukan petani. Aku adalah peternak, betul enggak? Ya. Bahwa Ishak ini keturunannya memangnya sebagai orang peternak itu merupakan sesuatu yang dari dulu mula, dari Abraham sampai keturunannya semua itu peternak. Sampai semua anak-anaknya Ishak juga peternak, termasuk Yakub dan juga akan Esau, dan keturunan Yakub semua peternak. Gak pernah punya pemikiran jadi petani. Tapi Ishak itu tahu punya yang dinamakan
pimpinan Tuhan. Ya. Aku harus apa? Oh, saat ini dalam keadaan kekeringan harus nanam gandum, harus nanam jelai. Tapi aku enggak pengalaman. Enggak masalah saudara. Kalau Tuhan katakan buka pekerjaan baru, buka bisnis baru, enggak usah khawatir. Namanya buka sesuatu hal yang baru. Ya, yang belum pernah kita lihat. Tapi kalau itu dari Tuhan, jalankan saja. Sekalipun kamu tidak pengalaman. Pasti ada jalan, saudara. Beberapa bulan yang lalu, kira-kira enggak tahu 8 bulan atau 9 bulan yang lalu. Ada firman pada saat itu. Tuhan katakan begini. Untuk masa-masa yang akan datang ini, engkau lebih baik bisnis yang ada hubungannya dengan makanan. Nah, saya tangkap. Saya lalu berpikir, tapi aku enggak pengalaman ya untuk bidang yang ada urusannya dengan makanan. Ya. Tapi saya tangkap sambil menantikan apa yang Tuhan mau. Ya. Dengan berjalannya waktu saya mulai berpikir Tuhan usaha apa ya untuk hal yang seperti ini. Ya. Apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba Tuhan tuh buka jalan saudara. Ada seorang anak yang mengatakan kepada saya, Bu, bisnis ini tuh enak. Tak pikir dia ngomong sesuatu bisnis yang hubungannya sama makanan. Oh, kamu pernah ngalami gak kerja itu? Iya pernah, karena aku kerja sama papaku. Coba kamu prospeknya bagaimana? Ya. Lalu dia ngasih tahu ini kira-kira biayanya sekian, modalnya adalah sekian, nanti bakalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kemungkinan besar kalau diberkati Tuhan, untungnya sekian, sekian, sekian. Saya mulai pelajari, bagus juga ya untungnya. Ya. Saudara itu, saya hadapkan kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan, ini ladang baru loh buat saya. Ya. Gak ada urusannya sama notaris. Gak ada urusannya sama interior yang dilakukan oleh anak saya. Ini bidang baru buat saya. Gak ada pengalaman. Belum pernah ngerti. Tapi kalau ini berasal daripadamu, engkau buka jalan. Tuhan katakan terus kena. Jadi akhirnya saya mulai belajar tuh saudara. Jadi kalau Tuhan ngomong teruskan bukan berarti saya gak belajar. Saya mulai belajar, saya mulai membaca akan prospek daripada perusahaan itu. Ya. Saya mulai datang ke tempat perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama. Ya. Saya mulai belajar, saya mulai tanya dan tanya dan tanya, itu belajar saudara. Nah, sampai akhirnya kita mengambil keputusan, Tuhan kami mau berjalan bersama dengan Engkau sekalipun itu ladang baru. Sekalipun kami tidak pengalaman, tapi aku mau melakukan hal itu. Nah, singkat cerita saudara, kita melakukan usaha itu. Bukan berarti dengan sekali kita lakukan itu terus untung, rugi saudara, rugi. Ya. Awal pertama kali rugi, ruginya enggak kepalang tanggung, besar. Saya bilang lah kok rugi ya. Tapi anehnya saya tuh merasakan ya ini pengalaman sekolah, namanya sekolah. Kalau namanya sekolah itu kan memangnya kita nggak pengalaman, kita nggak ngerti, ya wislah ketabrak misalnya orang itu udah naik kelas gitulah, ya. Tapi saya nggak takut. Saya bilang ini Tuhan yang buka jalan, Tuhan akan meluruskan semua jalannya. Sudah, kita buat lagi. Artinya buat lagi itu periode yang kedua. Kita lakukan. Rugi lagi loh saudara. Saya bilang kalau rugi lagi. Ya. Nah, mulai Sophie dan Freddy mulai goyah. Jadi gimana mah? Gak usah takut.
Saya bilang gitu. Gak usah takut. Kita coba lagi. Karena namanya juga kita belajar. Kesadung-sadung ya gak apa-apa. Saya tetap percaya. Masuk dalam tahap ketiga. Untung. Sudah, ya. Seneng kitanya. Ya untung. Nah, tapi dengan pelajaran yang pertama dan yang kedua, kita tambah pinter. Oh, harusnya begini. Kita salah waktu itu. Oh, harusnya begini. Kita belum tahu. Kita salah waktu itu. Kita banyak mendapatkan pelajaran. Sampai masuk dalam periode selanjutnya. Untung lagi mendapatkan hasil. Saya percaya saudara, kalau berasal dari Tuhan sekalipun saudara, ya, itu tidak ada pengalaman dalam hidup kita. Tapi Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kita lihat apa yang dialami oleh Ishak. Ayat 12. Ishak menabur bibit untuk bercocok tanam di negeri itu. Dia tidak pengalaman untuk dia bercocok tanam. Dia bukan petani, dia peternak saudara. Kalau saat itu dia suruh beternak, pasti pengalamannya luar biasa. Tapi suruh bertani, gak punya pengalaman. Ini hal yang baru buat Ishak. Tetapi dia tahu ini masa kesukaran. Ini masa yang dinamakan kelaparan, kekeringan, butuh gandum. Jadi aku harus menanam. Ya. Dan apa yang terjadi dikatakan selanjutnya ayat ini. Dan tahun itu mendapat hasil 100 kali lipat dari yang ditaburnya. Nah, dia menabur dan dia menuai 100 kali lipat dari apa yang ditaburkannya. Karena apa? Bukan karena kepandaian dia. Dia gak pandai untuk menjadi seorang petani. Karena apa? Tuhan memberkati Ishak. Amin. Apapun yang kamu kerjakan dalam masa kesukaran ini. Kalau itu Tuhan yang membuka ladang. Percayalah Tuhan akan memperlipat kali gandakan dalam kehidupanmu. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis Tuhan akan buka jalan. Dan dikatakan mempunyai kelipat kali gandaan 100 kali ganda. Bukan sedikit loh ya. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Ada firman yang mengatakan menabur maka engkau akan menuai. Menabur engkau akan menuai. Amin. Ya. Ini hal yang pertama ya. Jadi dikatakan buka ladang. Kalau engkau berdoa Tuhan masa ini apa yang harus aku lakukan. Jika kau dapat firman buka ladang baru nak. Lakukan. Sekalipun itu kamu tidak punya pengalaman. Buat Tuhan itu hal yang gampang untuk melakukan itu. Saya teringat akan suatu kesaksian dari seorang ibu. Dia ditinggal mati oleh suaminya, di mana suaminya itu yang jadi kepala rumah tangga yang mensupport semua biaya kehidupannya dan meninggal. Dia masih punya anak-anak. Pada suatu saat dia datang ke tempat Pak Yusak. Dia bilang, Om, aku ini harus bagaimana? Gitu. Aku enggak pernah kerja. Setiap bulan hanya mendapatkan uang dari suamiku. Saya ibu rumah tangga biasa. Sekarang suamiku meninggal. Apa yang harus aku lakukan? Pak Yusak katakan, kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa Om. Loh masa kamu ibu rumah tangga gak bisa apa-apa? Gak bisa apa-apa Om. Tapi bisa masak gak? Kata Pak Yusak. Bisa. Selain bisa masak bisa bikin kue gak? Bisa dia bilang. Apa yang kamu bisa bikin? Resoles. Dia bilang, oh resoles. Ya udah. Sekarang kamu bikin resoles. Tak icipin sama saya dulu. Ya. Maksudnya gimana Om? Lah ya nanti kamu bikin resoles. Tapi saya gak pernah jualan resoles loh Om. Dan saya kalau bikin ya cuma buat
suami saya sama anak-anak saya nggak pernah kasih sama orang lain. Karena belum tentu resolusi itu enak. Ya makanya sekarang kamu bikin, nanti aku yang ngicipin, kata Pak Yusak. Gini tak didoain sama Pak Yusak. Nah, selesai didoain, lalu dia pulang. Dia katakan, Tuhan, aku tuh nggak punya kepandaian buat membuat kue dan enak. Tapi karena ada firman, aku akan lakukan. Nah dia mulai membuat. Nah, dikasihkan ke Pak Yusak besoknya. Om ini om, saya udah bikin, dicipin. Oh kasinan ini, kata Pak Yusak. Kasinan ya om, iya. Ayo mulai dikurangi. Ya. Terus ini ditambah ini, kata Pak Yusak. Oh ya gitu tak om, iya. Dia besoknya bikin lagi. Tidak, walaupun ditegur sama Pak Yusak keasinan, tapi dia tidak merasakan, alah ya makanya saya memang yang gak bisa. Enggak, mau belajar. Gagal ya gak apa-apa, bikin lagi. Kasihkan Pak Yusak. Ini sudah bagus, tapi kenapa ya kamu gorengnya ini kok banyak minyaknya? Minyaknya bisa ngeresep-ngeresep ke dalam, ini kurang bagus. Ayo doa kamunya, minta sama Tuhan gimana sampai resoles kamu tidak banyak minyaknya yang nyelesep ke sini. Dia pulang lagi. Dia berdoa, Tuhan beri aku kemampuan, ini caranya gimana kalau goreng sampai minyak bisa kering dan tidak ngeresep minyaknya di resoles ini. Tuhan itu bisa buat jalan. Kemampuan itu dari Tuhan, kepandaian dari Tuhan. Akhirnya dia buat. Besoknya kasihkan Pak Yusak, om ini bikin lagi. Pakai modal enggak? Pakai modal. Gagal enggak? Gagal. Tapi dia enggak mau. Putus asa. Yang ketiga. Nah ini namanya resoles yang paling enak katanya gitu. Betul tak om? Iya. Tinggal kamu kasih mayones, kasih acar. Nanti kalau kamu bikin nih, ini dikasih acar, kasih mayones, nanti enak. Coba kata Ibu Yusak, aku lihat. Ibu Yusak tuh orangnya teliti loh. Kalau misalnya nyoba makanan dikasih mayones, wah enak sekali tambah dikasih mayones. Oke, wes jualan ini diberkati sama Pak Yusak. Om jualannya di mana? Ya di persekutuan dulu, kayak gitu. Kamu kan nggak bisa, persekutuan dulu. Nah, mulailah hari Sabtunya dia mulai bikin 20 biji, habis. Ya. Minggu depannya lagi, bikin lagi 50 biji, habis. Semua orang enak, semua ngomong enak. Ya. Besok lagi ada yang pesan 100, ada yang pesan 50. Lama-lama Pak Yusak ngomong, kamu ngomong ke toko-toko kue, titipin. Gitu. Dia lakukan hal itu. Saudara, akhirnya ditawarin. Kamu boleh membuka counter gratis di bandara. Ya. Buka di situ. Dibuka di bandara. Larisnya luar biasa. Ya. Sampai ke luar negeri. Saudara. Dia katakan, aku bisa nyekolahkan anak-anakku di luar negeri. Dia bilang. Semua diberkati Tuhan hanya karena apa? Resoles. Apa dia mampu? Tidak mampu. Apa dia bisa waktu itu? Tidak bisa. Tetapi dalam masa penderitaannya ditinggal meninggal oleh suaminya. Tapi Tuhan buka jalan. Percaya saudara. Masa pandemi seperti ini, masa kegelapan seperti ini, Tuhan katakan buka ladang. Buka ladang yang baru buat engkau. Saya tidak tahu apa yang menjadi ladang. Mungkin saudara katakan begini, masa sekarang ini mau pelayanan, gimana pelayanan? Kalau Tuhan katakan, Tuhan buka ladang baru. Pelayanan di tempat yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan akan buka jalan. Percaya saudara. Dalam masa-masa seperti ini
tangan Tuhan tidak terlalu singkat untuk menolong saudara dan saya. Amin. Sekarang yang kedua dikatakan taburi benih. Yang kedua taburi benih. Memang dalam ayat ini dikatakan taburi benih keadilan. Ya. Apa arti keadilan? Arti keadilan itu keseimbangan, saudara. Ya. Arti keadilan adalah keseimbangan. Artinya apa? Kalau saudara ini menabur sesuatu, artinya benih, benih itu modal, saudara. Modal. Nah, harus dengan keseimbangan, artinya jangan nabur di tempat sembarangan, ya, tapi di tempat yang tepat. Hidup dalam ketepatan, artinya menabur dalam keadilan itu. Adil itu seimbang, tidak berat sebelah, itu namanya adil. Artinya keseimbangan. Nah, keseimbangan itu artinya adalah kalian itu kalau mendapatkan perintah Tuhan, firman Tuhan, itu harus apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Contoh, suatu saat Tuhan bicara sama Yunus. Ya, cerita Yunus semuanya tahu, anak kecil juga tahu, orang tua tahu. Tuhan bicara sama Yunus, Yunus ada ladang baru, kamu buka ya ladang baru ya. Mana Tuhan ladang baru? Niniwe itu ladang baru buat kamu. Beritahukan Niniwe harus bertobat. Wah gak cocok dengan saya Tuhan. Niniwe itu suatu negara yang jahat. Banyak sekali membunuh orang Yahudi. Ke tempat lain aja. Apa yang dilakukan? Dia melarikan diri ke Tarsus. Sedangkan Tuhan ngomong, Niniwe itu ladangmu. Akibatnya apa? Ya dimakan ikan. Saya berdoa saudara, kalau Tuhan mengatakan buka ladang baru yang sudah ditunjukkan, sekalipun kamu gak ada pengalaman, gak usah takut. Ya. Sekalipun kamu belum tahu apa yang harus kamu lakukan, bersama dengan Tuhan kamu akan bisa lakukan. Contoh, buka ladang baru dan taburkan dengan keseimbangan. Tanya Tuhan. Contohnya Daud. Coba bayangkan. Daud itu ya di dalam menghadapi apapun pada saat dia menghadapi Goliat. Gak imbang. Dia kecil, Goliatnya gede. Gak imbang saudara. Ini gak imbang banget. Tapi dia katakan, engkau melawan aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku melawan engkau demi nama Tuhan yang memiliki bangsaku, bangsa Israel. Akhirnya menang tuh. Walaupun kamu akan menghadapi Goliat di hadapan dirimu. Goliat ini adalah sesuatu hal yang bisa membunuh kita. Bisa menghancurkan kita. Tapi gak usah khawatir. Bersama dengan Tuhan bisa mengalahkan semua masalah dalam hidupmu. Yaitu Goliat yang ada. Percaya saudara. Ya, tabur dengan keadilan atau dengan keseimbangan. Tuhan akan menolong saudara. Amin. Nah, sekarang yang ketiga, supaya berkat Tuhan itu melimpah. Menabur dengan gelora cinta. Kan dikatakan kamu harus melakukan itu dengan cinta. Dengan cinta. Ya. Saudara, menabur dengan cinta itu bagaimana? Ya. Apa yang dinamakan menabur dengan cinta? Ya. Ibu yang saya ceritakan tadi, dia lakukan dengan passion. Sekalipun dia gak bisa, tapi dia lakukan dengan penuh kesungguhan hati. Dengan passion, saudara. Maka dia menuai perkara-perkara yang sangat luar biasa. Ya. Salah satu contoh saya ingin menyaksikan kehidupan saya. Saudara, sejak saya itu lulus SMA.
sejak saya lulus SMA ya. Saya itu kalau berdoa selalu begini, Tuhan jadikan aku saluran berkat. Bukan aku minta jadi berkat. Jadikan aku saluran berkat. Namanya saluran itu kan hanya sebagai pipa, ya kan? Saluran berkat. Secara jasmani dan rohani. Itu doa saya sejak lulus SMA. Nah, tapi saya nggak ngerti caranya saya menjadi saluran berkat jasmani rohani itu bagaimana. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya sesuatu hal yang spesial. Ya, yang istimewa nggak punya. Tapi itu doa saya. Nah, dengan berjalannya waktu saya mahasiswa di Bandung, saya ditawari, waktu saya pergi ke gereja ditawari, mau enggak kamu jadi guru sekolah minggu? Saya mau jadi guru sekolah minggu, jadi berkat buat anak-anak kecil. Saya daftar. Nah, mulailah saya jadi guru sekolah minggu. Tapi saya belum tahu kalau itu memang merupakan saluran berkat. Ya. Saya belum tahu, tapi saya lakukan dengan passion. Kalau misalnya anak-anak sekolah minggu itu jauh rumahnya, tak jemput naik motor, tak ajak ke sana. Saya sayangi mereka. Saya lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tapi waktu itu saya belum tahu kalau itu saluran berkat namanya. Setelah itu Tuhan percayakan persekutuan. Kecil persekutuannya. Tapi saya lakukan dengan passion. Apa yang saya ada di rumah ya. Saya bagikan ke mereka. Ada makanan, kalau saya mulai mendapatkan kiriman-kiriman dari orang tua saya nggak makan sendiri. Saya bagikan ke mereka semuanya. Ya. Dan itu saya lakukan. Tapi saya belum menyadari kalau itu tuh menjadi saluran berkat. Ya sudah. Ya. Dan berjalannya waktu saya jadi notaris ceritanya. Ya. Jadi dari notaris otomatis penghasilan bertambah. Saya tuh mulai menolong orang-orang gak mampu dengan keuangan. Saya menabur dan menabur. Dan akhirnya Tuhan percayakan jemaat yang besar di kota Sion ini. Ya. Saya terus belajar menabur. Nah, sampai ada orang-orang yang ngomong kepada saya gini, ya terang toh orang. Kalau misalnya orang pelayanan di Gracia, pastikan nanti digaji sama Gracia. Saya bilang, saya enggak digaji sama Gracia loh. Saya bilang, saya enggak pernah mengambil uang sesen pun dari Gracia. Saya enggak pernah digaji sama Gracia. Saya digaji sama yang di atas tuh. Tuhan yang saya sembah itulah yang menggaji saya. Dan saya salurkan semua berkat itu. Saudara. Saya kalau terima kiriman makanan, saya bagi-bagi kok. Gak pernah buat saya sendiri. Paling saya makan sepotong, yang lainnya saya bagi. Nah sampai suatu saat, saya lagi saat teduh Tuhan ngomong, nak kamu ingat gak sih kalau kamu itu dulu waktu kecil ya, berdoa selalu Tuhan jadikan aku saluran berkat. Ingat gak jasmani dan rohani? Ingat saya bilang. Karena itu yang saya doakan memang. Kamu sadar gak kalau sekarang ini kamu jadi saluran berkat jasmani dan rohani? Tak ingat-ingat. Iya ya Tuhan. Apa yang kamu doakan? Apa yang kamu tabur? Itu pasti kamu tuai. Saya merasakan Tuhan. Apa yang ditabur? Itu pasti kita tuai. Jangan takut, Tuhan akan memberkati saudara dalam segala hal. Amin. Karena apa? Dilakukan dengan gelora cinta dan passion. Orang suka ngomong begini, Ibu Nani ngurusin Gracia dapat apa sih? Ya dapat berkat saya bilang. Digaji enggak? Enggak digaji. Kok mau? Karena aku cinta. Aku lakukan itu bukan karena terpaksa. Aku lakukan dengan passion.
Itu saudara. Sehingga hujan berkat itu turun dalam hidup kita. Lakukan dalam pelayanan apapun. Lakukan dengan passion. Bukan karena terpaksa. Tapi karena passion. Itu yang membuat saudara bisa jadi saluran berkat jasmani dan rohani. Lakukan dengan passion. Yang terakhir yaitu keempat. Carilah Tuhan. Ini waktunya mencari Tuhan. Masa-masa kesukaran seperti sekarang ini. Masa-masa kegelapan jangan cari yang lain. Belajar cari Tuhan. Apa artinya mencari Tuhan? Ya, memahami hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itulah yang aku lakukan. Apa yang Tuhan tidak mau, aku tidak lakukan. Itu artinya mencari Tuhan. Saudara, kalau kita benar-benar lakukan akan hal-hal seperti itu, pasti firman Tuhan terakhir mengatakan, aku akan menghujani engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Apa artinya menghujani? Ini bukan gerimis. Ya. Memang kita akan kasih tahu, oh hujan. Hujan itu deres. Kalau rintik-rintik namanya gerimis. Tuhan tidak mengatakan saudara dan saya kalau melakukan keempat perkara ini ya, dalam masa pandemi, dalam masa kesukaran, dalam masa kegelapan ini, Tuhan tidak memberi berkat kepada saudara dan saya. Hanya gerimis. Tapi Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya yang dinamakan hujan berlimpah-limpah. Percaya saudara, percaya. Berkatnya bukan sekedar gerimis, tapi berkatnya berlimpah-limpah. Jikalau saudara dan saya mendengar akan firman ini, tangkap, sambar firman ini, jadi pelaku firman. Saya yakin dan percaya berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya dalam masa-masa seperti ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Engkau melihat akan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Yang mendengar saat ini baik ada di tempat ini maupun yang streaming. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Biar mereka menangkap apa yang Engkau mau. Dan melakukan 4 poin yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan Yesus, dengar doa daripada setiap anak-anak-Mu. Saat ini Kau bukakan jalan bagi setiap pribadi. Ladang apa yang baru dalam bidang pelayanan, dalam bidang profesi, dalam bidang bisnis maupun pekerjaan. Biar mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Dan kami percaya bukan sekedar gerimis yang mereka terima. Tapi hujan yang berkelimpahan akan diterima. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom saudara, saya percaya kita semua diberkati malam hari ini. Tiba saatnya kita mau berdoa dan memberikan persembahan buat setiap kegerakan Tuhan atas tempat ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya itu berbuah dan terus berkembang di setiap hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur melalui setiap persembahan kasih kami Tuhan. Mari Engkau berbicara buat setiap kami. Biar setiap kami memberikan di dalam ketepatan, sukacita,
dan penuh dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil saudara bisa transfer persembahan, mari kita melihat pengumuman yang berikut ini. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya akan membacakan pengumuman untuk hari ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menabur dan memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Kami juga mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk berdoa bagi bangsa setiap jam 5 pagi dengan mengakses YouTube AOC Media. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memerlukan perjamuan, perlengkapan keimaman, buku-buku rohani, dan yang lainnya, Anda bisa menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.petal777. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Battle, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman untuk bulan ini. Tetap semangat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup fellowship malam hari ini. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat imam malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima semua blessings dan favor-Mu Tuhan. Biar semua termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang sudah menerima sama-sama katakan dengan saya. Amin. God bless you saudara.